Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, jiwaku. Pujilah Tuhan, jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan.
segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengawali homili hari ini saya mengajak Anda untuk melihat dan merasakan apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Seruan Yesaya yang juga seringkali diungkapkan sebagai sabda pengharapan, sungguh pada waktu itu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan, penjajahan, sehingga membuat mereka sungguh menderita dan mengharapkan keselamatan. Apa yang diungkapkan Yesaya tentu sebagai nabi, ia mengungkapkan apa yang menjadi perintah Allah, dan itu benar. Dan sungguh dalam Perjanjian Baru, Injil hari ini kita juga mendapatkan perikop yang kurang lebih sama, yaitu pengharapan terlebih tentu bagi orang yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan, yaitu seorang yang tuli dan gagap. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu ini semua kalau kita rasakan memiliki sebuah kesimpulan yang sama, yaitu bagaimana Allah memberikan pengharapan, bahkan menyelamatkan. Dalam Injil hari ini membawa kesembuhan bagi yang tuli dan gagap itu. Kalau kita renungkan dalam pengalaman hidup, sebenarnya apakah Allah juga hadir dan memberikan sapaan pengharapan itu kepada kita? Dan memang yang perlu kita tanyakan melalui iman kita, apakah benar bahwa Allah ini memberikan pengharapan dan kelegaan dalam hidup? Siapa dari kita ini yang merasa tidak punya persoalan? Siapa dari kita yang merasa tidak punya masalah? Enggak ada ya, semuanya punya ya? Enggak punya? Hah? Mau nengai loh ditakoki. Bingung Romo, mau ngomong susah. Enggak enak sama pasangan saya di sebelah.
Saya yakin kita semua punya persoalan. Dan tentu kita mengharapkan bahwa persoalan atau permasalahan itu dijauhkan dari kita dan kita merasakan hidup kita tenang, damai, tentram, sejahtera. Tapi itu semua pasti tidak mudah, bahkan mungkin kita sering mendapatkan persoalan dan permasalahan. Lalu bagaimana sabda Tuhan ini sungguh dapat kita rasakan? Jangan-jangan kata-kata yang disampaikan Yesaya atau bahkan dalam Injil Markus ini menjadi puisi-puisi yang hambar. Ya tahu Romo, ya memang begitu, tapi saya kok tidak merasakan sedikit pun. Saya kok susah merasakan pengharapan itu. Maka sebenarnya kalau kita bicara tentang Injil hari ini memang dikatakan sebuah mukjizat ya, bagaimana orang tuli, orang gagap ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Dan tentu ini hal yang luar biasa. Bahkan kita sendiri selalu berharap bahwa Tuhan itu selalu memberikan mukjizat dalam hidup kita. Namun seringkali pengharapan itu tidak mudah atau bahkan mungkin tidak terkabul. Mukjizat seperti yang kita harapkan kadang tidak mudah terkabul. Maka saya mengajak sekali lagi untuk melihat dan merenungkan bahwa bagaimana kasih dan sapaan Allah ini selalu hadir dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Saya seringkali senang menggunakan realitas kita sehari-hari ya, bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup kita ini dan apa yang sebenarnya Allah lakukan dalam hidup kita. Misalkan dari bangun pagi tadi pagi, siapa yang membuat Anda bangun tadi pagi? Atau apa yang membuat Anda tadi pagi bangun? Atau bagaimana Anda bisa bangun pagi tadi? Yang punya pasangan enak dibangunkan bojoku mau. Tapi ada yang dibangunkan pasangannya juga tidak bangun. Bablas ya, terus ditangisi. Dibangunkan weker Romo. Oh ya, tapi orang bisa tidak bangun dengan weker itu. Artinya apa? Bahwa bangun pagi pun sebenarnya karena kehendak Allah. Artinya ketika kita bangun pagi, Allah menghendaki bahwa kita bisa merasakan apa yang menjadi anugerah Allah, yaitu hidup. Itu soal bangun pagi saja. Romo ini mengada-ngada. Ya, bisa jadi saya mengada-ngada. Tetapi permenungan saya sungguh bahwa hidup itu semuanya menjadi rahmat anugerah Allah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya harus karantina ya dan di rumah sakit, apa yang menjadi indah dalam hidup? Ketika mendengar suara perawat, Romo selamat pagi, seurip. Gimana Romo, bisa makan? Wah, bisa suster. Makan saja ternyata juga rahmat Allah. Bukan hanya soal apa yang dimakan, bisa makan. Coba apa yang makanan yang Anda sukai? Nasi goreng, bakso, apalagi sate, apalagi steak. Waduh. Tapi yang bikin makan kita nikmat, enak itu apa? Makan serop-serop, waduh sampai keringetan. Wah. Tapi ada orang yang makan enak cuma, apalagi waktu kena COVID itu rasanya gak ono rasane belas. Sing ngirim makanan akeh pisan, enak-enak tapi kok ya pas mari kok gak ono sing ngirimi gitu. Apa yang artinya? Artinya bahwa hidup itu semuanya anugerah.
maka nikmat pun itu menjadi berkah. Ada orang yang kesulitan makan ya, mau beli, mau cari juga keuangan, tidak cukup. Tapi ada yang punya duit juga tidak bisa merasakan makanan yang enak. Artinya saudari-saudaraku yang terkasih, kasih sapaan Allah itu selalu hadir dalam hidup kita setiap hari. Makanya mungkin pengalaman pandemi ini bisa membuat kita semakin terbuka seperti yang diungkapkan oleh Injil Markus hari ini. Efata, terbukalah. Bahwa ternyata pasangan yang sering ngomel di samping saya ini ternyata ya lumayan lah, mumpung untung ada dia, kan gitu. Waduh ini anak doaplek gak karu-karuan. Untung ya ada anak. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kesadaran-kesadaran inilah yang hendak dibawa dalam pengalaman iman, pengalaman batin. Dan semoga dengan kasih yang terus dicurahkan oleh Allah ini, memampukan kita untuk melihat bahwa bisa jadi mukjizat itu bukan sesuatu yang menggelegar, bukan sesuatu yang wah, tetapi bisa jadi mukjizat itu hadir dalam pengalaman realitas kita yang kecil-kecil dan sederhana. Tuhan hadir, Tuhan memberikan, Tuhan mencintai, dan itu Ia buktikan dalam pengalaman peristiwa hidup kita setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.